Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, senang sekali pagi hari ini kami kembali menjumpai Anda dalam program Renungan Pagi. Yuk saya mengajak Anda dimanapun Anda berada, mungkin Anda sedang baru melakukan aktivitas, Anda mungkin dalam perjalanan ke kantor atau ke sekolah. Yuk mari sama-sama kita siapkan hati kita sambil dalam perjalanan untuk kita mendengarkan firman Allah. Saya percaya firman yang keluar tidak akan pernah kembali sia-sia. Saya berdoa dimanapun Anda berada, apapun kondisi Anda, biarlah firman ini boleh mengingatkan Anda, menguatkan Anda, dan membuat kita menjadi mengenal jalan-jalan Tuhan, dan menjadi takut akan Tuhan. Yuk kita berdoa sama-sama. Bapa Surgawi, pagi hari ini kami siapkan hati kami kembali untuk belajar firman-Mu melalui renungan pagi. Kami buka hati dan kami mempersilakan Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami, berbicaralah dalam kehidupan kami. Supaya kami bukan cuma mendengar, tapi kami boleh dibuat mengerti. Itu sebabnya kami berdoa Spirit of Revelation, Wisdom, dan pengertian yang benar. Supaya kami boleh mengenal jalan-jalan-Mu dan menjadi pelaku akan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasan hamba, biar hamba bisa menyampaikan pesan-Mu tepat seperti apa yang Kau mau. Berbicaralah di tengah kami, Roh Kudus, dan pakai hamba-Mu untuk menyampaikan pesan Tuhan. Dan aku juga berdoa untuk setiap keluarga, setiap orang-orang yang mendengarkan program Renungan Pagi ini, supaya mereka boleh dikuatkan, disegarkan melalui Renungan Pagi hari ini. Bekerjalah Roh Kudus, dan kami mempersilakan para malaikat orang kudus bekerjalah, layani umat-Mu dimanapun mereka berada, supaya mereka boleh mengalami Kristus. Kami memberikan segala hormat, pujian, kemuliaan buat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin. Shalom, selamat pagi sekali lagi Bapak Ibu semua dimanapun Anda berada. Saya berdoa dari tempat ini Anda semua dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Pagi hari ini dalam program Renungan Pagi, saya mau mengajak Anda untuk membahas sebuah topik yang menurut saya sederhana dan sering kita dengar, tapi sangat penting dalam kehidupan kita untuk menjadi sebuah warning, peringatan dalam hidup kita, yaitu kata kesombongan. Nah, hari ini dalam Renungan Pagi saya memberi judul yaitu bahaya kesombongan. Nah, saudara, kalau kita perhatikan, kesombongan adalah salah satu sifat yang seringkali tidak terlihat dan tidak kita sadari, tapi itu dapat merusak hubungan kita dengan Allah tentunya, dan juga hubungan kita dengan sesama. Nah, di dalam Alkitab kita menemukan ada begitu banyak peringatan tentang sebuah bahaya daripada kesombongan. Mungkin ada orang yang nggak sadar dia sudah sombong. Mungkin ada orang-orang yang nggak sadar dia melayani, dia melakukan aktivitas seperti biasa, tapi tanpa disadari dia sudah masuk dalam dosa kesombongan. Nah, untuk itu mari kita belajar sama-sama. Yang pertama kita belajar what is definition daripada kesombongan. Apa itu kesombongan? Kesombongan adalah sebuah sikap atau perilaku yang menunjukkan yang namanya keangkuhan. Merasa lebih baik, atau merasa lebih tinggi, atau merasa lebih daripada orang lain. Nah, kesombongan ini adalah ketika kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain, dan kita menganggap bahwa kita lebih baik, kita lebih hebat, kita lebih pintar, kita lebih diberkati, dan itu tanpa kita sadari, kita sudah sombong, saudara. Jadi kesombongan itu adalah sebuah perilaku yang merasa lebih baik, merasa lebih tinggi, dan merasa lebih hebat daripada orang lain. Sesimpel itu pengertian supaya kita mengerti. Nah, Amsal 16 ayat 18 ngajarin kita kesombongan itu mendahului kehancuran, dan tinggi hati itu mendahului yang namanya kejatuhan. Jadi ingat ayat ini, Amsal 16 ayat 18 menjadi sebuah warning yang mengerikan dalam hidup kita. Kalau kita sombong, itu kita akan hancur. Karena sebelum kehancuran terjadi dalam hidup kita, selalu dimulai dengan namanya kesombongan. Nah, sebelum kejatuhan, maka dimulai dengan yang namanya tinggi hati. Jadi saya berdoa supaya Anda dan saya menjauhkan diri kita dari kesombongan dan tinggi hati, karena itu cuma bisa membawa kehancuran dan kejatuhan dalam kehidupan Anda. Nah, apa yang menjadi bahaya kesombongan? Bahaya kesombongan yang pertama, kesombongan akan membuat kita terpisah dari Allah. Jadi bahaya daripada kesombongan yang pertama, itu akan memisahkan kita dari Tuhan. Kesombongan membuat kita merasa cukup dengan diri sendiri dan tidak butuh Tuhan, saudara. Dan ini berbahaya sekali. Ada orang-orang yang awalnya ketika melayani, berdoa, mempersiapkan diri mereka
sudah mereka jago, mereka terbiasa, mereka udah ahli, mereka kadang-kadang melupakan Tuhan. Persiapan mulai jarang, merasa tidak perlu Tuhan. Dan ini terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin waktu kita memimpin penyembahan, memimpin pujian penyembahan, awal pertama kali kita doa siang malam puasa, lalu lama-kelamaan kita jadi ahli dari mengandalkan Tuhan, jadi akhirnya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Dari yang tadinya benar-benar kita bergantung sama Tuhan, akhirnya bergantung kepada pengalaman kita, saudara. Saya tidak ngomong bahwa pengalaman itu nggak bagus, bagus, tapi jangan sampai kita melupakan Tuhan. Dalam setiap pelayanan, dalam setiap khotbah, dalam setiap melayani apapun, libatkan Tuhan. Seperti waktu pertama kali kamu melayani. Artinya, sehebat apapun Tuhan bawa kamu, setinggi apapun Tuhan membawa kamu, jangan pernah meninggalkan Tuhan dan melupakan Tuhan. Selalu andalkan Tuhan dan mengandalkan Tuhan, bergantung sama Tuhan. Salah satu yang kami lakukan di tempat kami, ketika kebaktian jam 9, kami datang jam 7. Saya datang jam 6. Kenapa? Karena saya percaya bahwa saya melayani bukan dengan kekuatan saya membutuhkan Tuhan. Dan saya tidak mau menggunakan kekuatan kita. Ada orang tanya, Pastor Robert, kenapa kamu harus datang lebih awal daripada jemaat? Karena justru saya merasa bahwa saya nggak bisa melayani dengan kekuatan saya. Saya butuh andalkan Tuhan, dan saya butuh kekuatan Tuhan. Salah satu the reason kenapa kami datang lebih awal untuk berdoa, mempersiapkan diri melayani, karena kami mau mengandalkan Tuhan. Dan kami merasa bahwa kami tidak bisa tanpa Tuhan. Nah, hati-hati dengan sebuah pengalaman akan membuat kita akhirnya mengandalkan pengalaman daripada mengandalkan Tuhan, saudara. Sekali lagi, kesombongan itu membuat kita merasa cukup dan diri dengan kemampuan kita, keahlian kita, dan kita tidak membutuhkan Tuhan. Yakobus 4 ayat 6 bilang ini, Tuhan menentang orang yang sombong, tetapi memberi anugerah kepada orang yang rendah hati. Be careful, this is bahaya daripada kesombongan, akan memisahkan kita dari Allah. Yang kedua, bahaya kesombongan, itu akan menghancurkan hubungan dengan sesama. Kesombongan dapat menciptakan jarak antara kita dan orang lain, membuat kita sulit untuk berempati dan memahami. Contohnya kalau Anda baca dalam Lukas pasal 18 ayat 9-14, cerita tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Kita melihat bagaimana tidak ada empati, tidak ada yang namanya pemahaman dan memahami orang lain. Kenapa? Karena kita merasa bahwa kesombongan itu menciptakan jarak antara kita dan orang lain. Kita menganggap kita lebih baik dari orang lain, kita lebih suci dari orang lain, kita lebih benar dari orang lain, dan menganggap orang lain adalah orang yang berdosa, kita adalah orang yang paling benar. Sebenarnya dengar baik-baik, dengan kita membandingkan diri kita dengan orang lain, lalu kita menaruh derajat kita lebih tinggi dari orang lain, itulah kesombongan. Dan kesombongan yang berbahaya adalah menghancurkan hubungan kita dengan sesama. Ada orang yang dalam bercanda, waktu dia susah, belum punya uang, dia makan sama-sama di warteg, saudara. Makan, ngobrol, apa aja makan, ngobrol. Lalu tiba-tiba dia diberkati, jadi kaya, diberkati luar biasa. Lalu tiba-tiba dia berkata, nggak level. Tiba-tiba dia meninggalkan. Saya nggak ngomong bahwa nggak boleh. Ini bukan masalah warteg atau restoran atau semua, bukan, saudara. Buat saya secara pribadi, kita harus memiliki pandangan yang benar. Tidak ada masalah untuk kita makan di tempat yang sederhana, tidak ada masalah kita makan di tempat yang restoran dan sebagainya. Yang salah ketika kita membandingkan diri kita bahwa orang yang makan di tempat yang biasa-biasa itu lebih rendah derajatnya daripada kita. Padahal tidak menjamin Anda yang makan di tempat yang lebih indah bahwa derajatmu lebih tinggi daripada orang lain. Harusnya sekali lagi saya katakan, kita nggak boleh jadi orang yang sombong. Jangan sampai kita bilang, wah udah nggak level naik bus, nggak level jalan kaki, nggak level transportasi umum, harus pakai pribadi semuanya dan sebagainya. Saya mengucap syukur kalau kita diberkati dan Anda diberkati. Tapi jangan sampai ketika Anda diberkati, mengubah semua gaya hidup Anda yang tadinya Anda nggak sadar dari mana Anda diambil, dari mana asalmu, dan Anda melupakan itu semua, saudara. Ini kisah nyata yang sedang terjadi. Dulu ada orang yang, maaf ya, dari ekonomi yang sangat sulit, lalu dapat pacar, menikah,
ditentang oleh calon mertua karena derajatnya beda. Karena dari lahir dari orang yang, maaf kata, yang orang susah, bukan orang kaya. Bukan orang yang memiliki harta yang banyak. Lalu di end of the day karena perjuangan cinta, lalu akhirnya mereka menikah dan hidup bahagia. Lalu mereka punya anak. Anaknya ngalami berteman dan jatuh cinta dengan orang yang sederhana, biasa-biasa. Tapi takut akan Tuhan, tapi bukan orang kaya yang memiliki harta. Lalu tiba-tiba tanpa kita sadar, kita orang pertama yang menentang. Dan kita berkata bahwa bibit bobot bebeknya nggak masuk. Apa itu? Uangnya belum ada, mau kasih makan apa anak saya? Padahal kita nggak menyadari bahwa kita dulu juga seperti itu perjuangan cinta kita. Nah ini yang saya sebut, kadang-kadang kita melakukan sebuah hal yang kita nggak sadar bahwa kita pun dulu mengalami. Dalam artian gini, kalau saudara ingat baik-baik, ini saya kasih contoh yang practically yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Dulu kita korban, ya kan? Kita ini korban karena kita ditentang, karena kita dari orang yang miskin atau orang yang tidak punya harta. Lalu tiba-tiba akhirnya dengan perjuangan kita berhasil dan bahagia. Lalu tiba-tiba kita bukan korban, tapi kita pelaku, saudara. Tanpa kita sadari, kita yang dulunya korban, lalu akhirnya kita jadi pelaku. Dulu kita korban, kita disakiti orang, dihianati orang, diomongi orang, dijelek-jeleki orang. Dan tiba-tiba kita diberkati Tuhan, dipakai luar biasa. Kita yang tadinya korban, nangis-nangis sama Tuhan. Lalu akhirnya tanpa kita sadari, kita berubah semuanya, kita jadi sombong. Kita yang menindas orang lain. Dulu kita ditindas orang, kita nangis. Kita berseru sama Tuhan dan Tuhan memberikan pertolongan. Tuhan angkat hidup kita. Setelah kita di atas, kita menindas orang yang di bawah. Dan itulah yang membuat saya memiliki sebuah pemahaman. Remember where do you come from. Ingat dari mana asalmu. Ingat dari mana kamu diambil. Kalau mau jujur, Ayub berkata, dengan telanjang aku datang ke dunia ini. Nggak ada satu manusia pun yang datang dengan harta yang banyak. Emas yang banyak, berlian yang banyak. Mereka semua datang dengan telanjang di dunia ini. Makanya kita nggak boleh sombong, saudara. Ingat, kita ini cuma debu, satu titik, nggak ada artinya. Hidup kita ini seperti uap yang hari ini ada, besok bisa hilang kalau Tuhan mau. Jadi kita nggak boleh sombong. Karena kesombongan bukan cuma membuat kita terpisah dari Allah, tapi terpisah dengan manusia. Kenapa? Karena tidak ada teman yang mau berteman dengan orang yang sombong, saudara. Kenapa? Karena itu nggak enak. Sombongnya minta ampun. Merasa paling hebat, merasa paling benar, merasa paling suci, merasa paling kaya, merasa paling semuanya. Dan percayalah, orang yang seperti itu nggak banyak teman. Temannya adalah cuma satu, penjilat-penjilat yang hanya menguntungkan bagi mereka. Tapi sebenarnya kalau mau jujur, orang yang seperti itu nggak banyak teman. Apalagi teman sejati. Tidak ada, karena tidak ada orang yang mau berteman dengan orang yang angkuh, dengan orang yang arogan seperti ini, saudara. Saya berdoa tidak sedang ngomongin siapapun. Saya ngomongi diri saya. Kalau Tuhan bawa saya sampai ke titik apapun, remember where do you come from. Pesan saya cuma sederhana, setinggi apapun Tuhan bawa Anda, diberkati sediberkati apapun Anda, dipakai Tuhan sedahsyat apapun Anda, always remember where do you come from. Karena kita harus ingat bahwa kita ini nggak ada apa-apa, semua itu karena Tuhan. Dan kita harus ingat dari mana kita diambil, dari mana kita diambil, dari mana kita asalnya, dan kita selalu ingat. Saya melayani begitu banyak anak muda, waktu mereka cerita, mereka bilang tentang percintaan mereka ditentang sama orang tua, calon mertua, karena mereka tidak punya mobil dan perusahaan. Itu hal yang biasa. Tapi saya katakan sama Anda, bahwa sekali lagi, ingat, remember where do you come from. Jangan sampai kita lupa, kita pun dulu korban, lalu sekarang kita jadi pelaku dan menindas, menganiaya orang. Padahal ingat, saudara, Tuhan benci dan menentang orang yang sombong. Jadi kita harus menjaga supaya kita tidak jadi sombong. Yang ketiga, what is bahaya? Bahayanya apa sih? Yang pertama, membuat kita terpisah dengan Allah. Yang kedua, membuat kita terpisah dengan manusia. Dan yang ketiga, menghalangi pertumbuhan rohani. Kenapa? Karena ketika kita sombong, kita akan menolak untuk mendengarkan pengajaran atau nasihat dari orang lain. Bahkan termasuk dari Tuhan sendiri.
Makanya firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 5 mengingatkan kita, demikian juga kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada Tuhan, tunduklah kepada yang tua, maksud saya. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain, sebab Allah menentang orang yang sombong, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Sekali lagi, ini bahaya sekali. Kalau kamu sombong, maka yang terjadi akan ada kehancuran. Ada 3 bahaya yang mengerikan. Yang pertama, akan terpisah dengan Allah. Yang kedua, akan mempengaruhi hubungan kita dengan manusia. Dan yang ketiga, akan membuat kita tidak mengalami yang namanya spiritual growth, pertumbuhan rohani. Kenapa? Karena orang yang sombong biasanya nggak mau dengar nasihat orang lain. Orang yang sombong tidak mau belajar dari orang lain, apalagi yang levelnya di bawah dia nggak akan mau. Yang ekonominya di bawah dia, status sosialnya di bawah dia, dan semua dia nggak akan dengar, saudara. Dan dia tidak akan merendahkan diri belajar dari orang-orang yang biasa atau sederhana, yang sebenarnya kita bisa belajar banyak dari orang-orang seperti itu. Tetapi orang sombong tidak akan mendengarkan nasihat, didikan, arahan, bahkan nasihat dari Tuhan sekalipun. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa mereka bisa dan mereka mampu. Nah, saudara, di dalam Alkitab ada beberapa tokoh sebelum kita tutup, dan saya mau berdoa untuk Anda semua. Tapi saudara, kita belajar dari story in the Bible. Ada beberapa orang yang sombongnya minta ampun. Yang pertama adalah Raja Nebukadnezar. Dalam Daniel pasal 4, kesombongannya dia mengakibatkan kejatuhannya. Dan ia diingatkan tentang kekuasaan Tuhan, tapi dia nggak mau dengar. Dan akhirnya kita semua tahu the story daripada Nebukadnezar, bagaimana akhir ceritanya. Lalu Haman di dalam Esther pasal yang ketiga, kesombongannya yang ingin dihormati berujung pada kehancurannya sendiri. Kenapa? Sekali lagi Amsal 16 ayat 18. Tinggi hati itu pasti akan jatuh, mendahului kejatuhan. Kesombongan itu pasti mendahului kehancuran. Anda lihat the story dari Nebukadnezar, the story of Haman. Ini adalah orang-orang yang kita pelajari dalam kitab Amsal 16 ayat 18. Orang yang sombong, orang yang tinggi hati akan hancur dan akan jatuh. Saya berdoa dari tempat ini supaya kita menjadi orang-orang yang rendah hati. Bagaimana supaya kita nggak sombong? Cuman satu, belajar dari kehidupan Kristus. Jadi rendah hati. Filipi 2 ayat 5-8. Dia merendahkan dirinya, tidak menganggap dirinya sama derajatnya, tapi dia merendahkan diri, bahkan taat sampai mati. He didn't claim every privilege. Selama dia hidup, dia nggak pernah komplain, dia nggak pernah nuntut. Statusnya dia adalah raja segala raja, tapi dia nggak pernah komplain apapun dalam hidupnya. Cuman satu, kerendahan hati. Dan saya yakin dan percaya, salah satu untuk kita bisa mengalahkan kesombongan dalam hidup kita adalah rendah hati. Yuk belajar menjadi orang-orang yang rendah hati. Karena saya percaya barang siapa meninggikan diri, pasti akan direndahkan. Tapi barang siapa merendahkan diri, Tuhan pasti akan tinggikan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami hari ini belajar tentang bahaya kesombongan. Dan nama berdoa biarlah kami semua dimampukan untuk tidak ada kesombongan dalam hidup kami. Ampuni kami kalau selama ini kami sombong. Kami mulai tidak sadar, tapi kami membandingkan gereja kami dengan gereja orang lain. Kami membandingkan pelayanan kami dengan pelayanan orang lain. Dan kami membandingkan kehidupan kami dengan kehidupan orang lain. Dan tanpa sadar, kami merasa bahwa kami lebih baik, lebih benar, lebih diberkati. Dan ternyata itu adalah hal yang berbahaya buat kami. Tanpa kami sadari, muncul kesombongan dalam hidup kami. Kalaupun kami dibawa Tuhan lebih dari orang lain, kami tahu it's not because of my power, bukan kuat gagah kami, bukan dengan karena keperkasaan kami. Tapi itu anugerah Tuhan yang bawa kami, bukan karena kami hebat. Dan biar kami tetap terus jadi orang yang rendah hati. Terus menyadari bahwa kalau Tuhan bawa kami sampai di titik ini, semua karena anugerah, bukan karena kehebatan kami. Dan kami tidak punya hak untuk membanding-bandingkan diri kami dengan orang lain, dan menganggap orang lain lebih jelek, lebih kurang dari kami. Tapi biar kami saling menghormati, saling menghargai satu sama lain. Dan Tuhan hamba berdoa untuk setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Biar firman yang kami dengar ini tidak berlalu begitu aja, tapi menjadi sebuah reminder dalam hidup kami. Untuk kami hati-hati dalam hidup, untuk kami menjaga hati kami, untuk tetap rendah hati. Makasih Bapak, berkati setiap umat-Mu dimanapun mereka berada yang menyaksikan program Renungan Pagi ini. Biar firman-Mu bertumbuh,
jadi rema, jadi kekuatan dalam hidup kami. Be blessed, berkati hidup mereka, keluarga mereka, gereja, pelayanan, dan semua aktivitas yang mereka lakukan Tuhan ada dan nyata dalam hidup mereka. Be blessed in the name of Jesus. Amen, amen. Tuhan Yesus memberkati. Doa saya dari tempat ini, supaya kita semua dijauhkan dari kesombongan, dan kita terus menjadi orang yang rendah hati. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu dalam acara renungan pagi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.